Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, suara saya kedengar jelas, Bu? Jelas, Pak. Jelas, oke, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wa qala aidan fi ayatil ukhra innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Az-Zahra yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, teriring doa istimewa dan tulus saya untuk ibu-ibu semua. Mudah-mudahan yang tergabung wabil khusus dalam pengajian virtual siang hari ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hidupnya ditaburi oleh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Ustadz tadi yang telah memimpin tilawatil Quran, yang juga saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Sholawat dan salam semoga selamanya terlimpah pada baginda Rasulullah SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita semua sebagai umat pengikut ajaran agamanya. Ibu-ibu yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Insya Allah topik kajian virtual kita siang hari ini adalah kiat untuk meraih istiqomah. Istiqomah itu ibu-ibu sesuatu yang teramat mahal, sesuatu yang teramat sulit, gampang kita ucapkan tetapi amat sulit untuk kita realisasikan. Berikutnya Allah berfirman, ini perintah istiqomah dalam Quran surah Hud ayat 112. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim, maka istiqomahlah kamu. Dalam terjemah kita, tetaplah kamu dalam jalan yang benar, ya. Kama umirta, sebagaimana aku perintahkan kepada kamu, wa man taba ma'aka, beserta orang yang telah taubat, gitu. Kemudian wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan atau apa yang kita kerjakan. Ibu-ibu, dalam ayat ini di awal ada perintah dari Allah, fastaqim, istiqomahlah kamu. Perintah itu dalam usul fikih didefinisikan tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Jadi perintah atau amar itu adalah perintah yang datang dari atasan, dalam hal ini Allah, kepada kita bawahannya, gitu. Tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Jadi perintah yang datang dari atasan kepada bawahan yang segera untuk dilaksanakan. Jadi Allah merintah kita untuk segera melakukan istiqomah. Karena itu yang namanya perintah itu disebut wajib. Wajib itu kan al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib. Wajib itu sendiri definisinya apabila kita kerjakan kita mendapat pahala, dan apabila kita tidak mengerjakannya kita mendapat dosa.
Jadi kata ayat ini, fastaqim, wajib hukumnya kita istiqomah, ya. Karena istiqomah ini telah Allah perintahkan kepada kita dan Allah perintahkan kepada orang-orang yang taubat. Maka dalam spirit ayat ini, taubat kita akan diterima oleh Allah ketika kita istiqomah setelah taubat itu. Maka di antara indikasi taubatan nasuha adalah istiqomah kita dalam ketaatan kepada Allah. Nah ini jadi Quran surah Hud ayat 112 ini berisi perintah Allah kepada kita untuk istiqomah beserta orang-orang yang taubat. Sebab dengan istiqomah maka kita tidak akan menjadi orang yang melampaui batas dalam hidup ini. Di akhirnya ada larangan jangan melampaui batas karena Allah mau tahu apa yang kita kerjakan. Biasanya sikap melampaui batas itu lahir dari orang yang tidak istiqomah. Melampaui batas itu lahir dari orang yang taubatnya tidak nasuha. Satu. Yang kedua, ibu-ibu, keutamaan istiqomah ini disebutkan dalam Quran surah Fussilat. Jadi tidak semata-mata Allah merintah kita istiqomah kalau istiqomah itu tidak ada keutamaan. Kita kaji. Ibu-ibu, saya yakin ayat ini sudah populer di hati ibu-ibu semua. Allah menegaskan innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, mereka itu berkata, Rabbunallah, Rabbku itu adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam bertuhan kepada Allah, istiqomah dalam bertauhid kepada Allah, istiqomah dalam beriman kepada Allah, istiqomah menjalankan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, istiqomah dalam menjalankan saum misalnya baik yang wajib maupun yang sunnah, istiqomah dalam menjalankan sholat baik yang wajib maupun yang sunnah, kemudian istiqomah melaksanakan zakat, infak dan sedekah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Maka kata ayat ini, Ibnu Abbas menafsirkan, siapapun nanti sesaat menjelang kematian itu akan dihadapkan pada rasa takut yang teramat sangat. Nah, bagi orang yang istiqomah, kata ayat ini, sesaat menjelang kematiannya tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun kepada mereka para malaikat. Lalu apa yang dilakukan malaikat? Allah takhofu, para malaikat itu berbisik, kamu jangan takut menghadapi kematian ini. Wala tahzanu, kamu jangan sedih atas kematian ini. Kenapa? Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, Allah telah memberikan kabar gembira untukmu berupa surga yang Allah janjikan kepadamu. Jadi dalam spirit ayat ini, bila ibu-ibu Majelis Taklim Az-Zahra istiqomah dalam bertuhan kepada Allah, istiqomah dalam beribadah kepada Allah, istiqomah dalam taklim demi Allah, istiqomah dalam kebaikan yang dipersembahkan untuk Allah, saat menjelang kematian nanti ibu tidak akan takut, ibu tidak akan sedih. Kenapa? Sebab tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun malaikat mendampingi ibu-ibu semua. Mereka berbisik, ibu jangan takut, ibu jangan sedih. Kenapa? Sebab surga sudah menanti ibu yang Allah janjikan karena ibu iman dan istiqomah. Ini yang pertama, keutamaan istiqomah. Kemudian yang kedua, di lanjutan ayat ke-31-nya masih di Quran surah Fussilat, Allah menegaskan begini, nahnu auliyaukum, kami akan menjadi pelindung-pelindungmu. Di sini Allah menggunakan nahnu, kami. Kami di sini adalah Allah dan para malaikat. Auliyaukum, akan menjadi pelindung orang-orang yang istiqomah itu. Melindungi di mana? Fil hayatid dunya, dalam seluruh kehidupannya di dunia. Tidak hanya itu, wa fil akhirati, dan Allah pun akan menjadi pelindung kehidupan kita di akhirat. Lalu dalam kehidupan dunia dan akhirat, di lanjutan ayatnya kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusakum, kamu di dalamnya memperoleh apa yang kamu inginkan. Jadi apapun yang ibu-ibu inginkan di dunia dan di surga di akhirat nanti akan Allah berikan.
sebagai buah dari istiqomah. Tidak hanya itu, walakum fiha ma tad'un, dan kamu pun akan memperoleh di dalamnya apa yang kamu pinta. Jadi ibu-ibu, keutamaan istiqomah bagi kita yang istiqomah, sekali lagi, ini Allah dan para malaikat akan menjadi pelindung kehidupan kita di dunia wal akhirah. Dan ternyata tidak hanya melindungi, Allah berjanji akan mengabulkan apa yang kita inginkan dan akan apa yang kita pinta di dunia ini. Itu keutamaan istiqomah. Kita lanjut ibu-ibu. Berikutnya apa sih sesungguhnya istiqomah itu? Ya. Apa sesungguhnya istiqomah itu? Mohon maaf, tidak ada maksud menggurui, hanya mengingatkan saja. Secara bahasa, istiqomah itu berasal dari kata qoma, kemudian masuk fi'il sulasi majid, istaqoma, yastaqimu istiqomatan. Nah, kata Imam Nawawi, ibu, istiqomah itu adalah keteguhan hati. Pahami? Istiqomah itu keteguhan hati untuk berdiri tegak dalam mudawamah. Mudawamah itu apa? Kontinuitas dalam beribadah dan taat kepada Allah. Jadi ternyata basic pertama untuk lahirnya istiqomah adalah adanya keteguhan hati. Kata Imam Nawawi, tidak ada istiqomah kalau hati kita goyah. Teguh hati untuk apa? Untuk kontinuitas dalam beribadah dan taat kepada Allah. Jadi itu dipahami maknanya. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengintrodusir unsur-unsur istiqomah. Anasir atau unsur dari istiqomah itu, pertama, mirip dengan Imam Nawawi, teguhnya pikiran dan hati dalam ketauhidan kepada Allah. Ibu-ibu jangan berharap ibu istiqomah kalau hati dan pikiran tidak teguh beriman pada Allah. Tidak ada istiqomah kalau tidak ada iman. Tidak ada istiqomah kalau tidak ada tauhid. Sebab keimanan dan ketauhidan kepada Allah itu nanti akan mendorong, ngasih trickle down efek rembesan bagi teguhnya pikiran dan hati. Satu. Yang kedua, unsur istiqomah itu adalah mudawamahnya lisan. Lagi-lagi, sama seperti Nawawi, Imam Ibnu Rajab juga menyebut mudawamah, kontinuitasnya lisan kita untuk mengagungkan Allah. Jadi ada hati, ada lisan. Dalam konteks lisan, istiqomah itu adalah kontinuitasnya lisan kita. Pertama dalam zikir kepada Allah. Yang kedua tilawah Al-Quran. Ya, tadi kita sudah tilawah Al-Quran. Tarbiyah itu pendidikan seperti yang kita lakukan hari ini, muamalah dalam praktek kehidupan seharian maupun dalam kegiatan dakwah. Jadi bagaimana lisan kita itu continue untuk mengagungkan Allah, baik dalam dzikir, tilawah, tarbiyah, muamalah maupun dakwah. Lalu unsur istiqomah yang ketiga adalah konsistensi perilaku yang berjalan pada jalan yang lurus, yakni aturan Allah. Perilaku kita konsisten untuk berjalan on the track pada jalan yang lurus, tidak belok kiri, tidak belok ke kanan. Nah, pengganggu istiqomah itu biasanya kita ingin belok kiri dan belok kanan. Saat belok kiri dan belok kanan, di sana banyaklah godaan yang mengasyikkan, jauhlah kita dari jalan yang utama. Itu ibu, jadi istiqomah seperti itu. Unsurnya ada 3. Teguh pikiran dan hati dalam tauhid pada Allah, mudawamah atau kontinuitasnya lisan mengagungkan Allah, dan yang ketiga konsistensi perilaku kita untuk berjalan di jalan yang lurus. Itu istiqomah. Berikutnya ibu-ibu, apa saja syarat istiqomah itu? Kita disebut istiqomah kalau masrut itu memenuhi syarat. Kata para ulama, pertama, syarat istiqomah itu adanya keikhlasan hati. Kalau hati tidak ikhlas, sulit kita untuk istiqomah. Gitu. Nah, di Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah mengisyaratkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
tidaklah aku merintah kepada kalian kecuali untuk beribadah. Beribadah dengan apa? Mukhlisina lahuddin, dengan penuh keikhlasan gitu dalam beragama, atau dengan penuh kemurnian ketaatan kepadanya. Ikhlas itu murni ya, diartikan secara leksikal. Nah, jadi ibu-ibu begini, seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, semuanya harus kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Jadi sampai Allah ngasih contoh di sini. Dalam hal apa kita harus ikhlas itu? Pada saat wa yuqimus sholata, pada saat mendirikan sholat, wa yu'tunaz zakah, dan pada saat menunaikan zakat gitu. Dzalika dinul qayyimah. Jadi ketika kita sholat ikhlas karena Allah, zakat ikhlas karena Allah, saum ikhlas karena Allah, haji umroh ikhlas karena Allah, semuanya ikhlas dalam beribadah, itulah agama yang lurus gitu. Agama yang lurus, agama yang akan membuat kita istiqomah, berdiri tegak untuk istiqomah. Jadi yang pertama, syarat untuk kepemilikan istiqomah itu adanya keikhlasan hati. Maka ibu-ibu seringlah saya sampaikan, mudah-mudahan tidak bosan, getarkan dalam hati kita itu doa Nabi Ibrahim supaya memantik hati untuk ikhlas, yakni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki, dan seluruh ibadahku ya Allah, termasuk pengajian virtual kita kali ini, wa mahyaya, seluruh hidupku ya Allah, termasuk kerja kita, aktivitas kerja kita, wa mamati, dan kelak matiku ya Allah, lillahi, hanya untuk Engkau ya Allah, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Satu, jadi syarat untuk istiqomah harus punya keikhlasan hati. Syarat yang kedua, harus memiliki kesabaran yang tinggi. Istiqomah itu berbanding lurus dengan sabar. Kalau ibu-ibu tidak sabaran, ibu-ibu gregetan, susah untuk bisa punya ikhlas gitu ya. Siapa di majlis taklim ini yang paling tidak sabaran? Tapi insya Allah kalau dilihat dari wajahnya semuanya sabar ya. Yang nampak paling sabar itu kalau offline adalah saya. Sebab sabar itu singkatan dari sagala baru, kata orang Sunda. Gendut ya ibu ya. Nah, ibu-ibu semua, jadi harus memiliki kesabaran yang tinggi. Sulit kita untuk mendapatkan ikhlas kalau tidak punya sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar ketika diuji oleh Allah, sabar ketika dilatih oleh Allah, sabar ketika disentil oleh Allah, sabar ketika diperingati oleh Allah. Kalau sudah punya itu, kita insya Allah akan punya punya istiqomah. Dalam Quran surah Ali Imran, perintah sabar ini sampai berlipat ganda, kata Allah gini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah mengaku iman. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Az-Zahra, Nurul Qalbi atau segala macam ya, kata Allah, isbiru, sabarlah kalian kepada Allah gitu. Lalu wasobiru, dan kuatkanlah kesabaranmu ya. Pertama kita diperintah isbiru, sabar. Yang kedua wasobiru, kuatkan kesabaran itu gitu. Yang ketiga warabitu gitu. Di ini diterjemahkan dan tetaplah bersiap siaga. Ada yang mengartikan di perbatasan negeri ya, karena ayat ini berkait erat dengan kasus tertentu. Nah, makna warobitu ini ada yang menafsirkan juga begini, dan tetap waspadalah terhadap sesuatu yang bisa menghilangkan kesabaran kita. Jadi pertama kita diperintah sabar, isbiru, bersabarlah. Yang kedua wasobiru, kuatkan kesabaranmu. Yang ketiga warobitu, bersiap siagalah, hati-hati ada yang mengoyak kesabaran kita. Siapa diantaranya akan mengoyak kesabaran kita? Ibu-ibu adalah musuh utama kita. Siapa? Setan. Kan setan itu pernah sesumbar di hadapan Allah. Kata setan begini, ya Allah, karena Engkau telah menghukum hamba sebagai makhluk yang tersesat, maka hamba akan menyesatkan umat manusia sepanjang hidupnya. Maka wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi, saudara-saudaranya setan itu bahu membahu tanpa mengenal lelah untuk menyesatkan hidup kita.
Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau ibu pernah lelah nggak baca Quran? Insya Allah ya, tidak pernah lelah katanya, karena tidak pernah baca Qurannya. Sholat malam kita pernah lelah, saum pernah lelah gitu. Taklim juga baru sebentar sudah lelah, fokus gitu ya. Biasanya pahami, setan itu tidak pernah lelah dalam menyesatkan kita. Kita seringkali lelah dalam ibadah, setan tidak pernah lelah. Mata kata Allah dalam ayat ini, warabitu, dan bersiap siagalah, waspadalah gitu atas sesuatu yang bisa mengoyak kesabaran kita. Wattaqullaha, takwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang bahagia, kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kembali lagi, yang kedua, syarat dari istiqomah itu harus ibu-ibu memiliki kesabaran yang tinggi. Berikutnya yang ketiga, ibu-ibu ya, memahami hikmah dan tujuan ibadah. Ibu tidak akan pernah istiqomah kalau nggak paham apa hikmah dan tujuan ibadah itu. Ini penting. Ibu tidak akan istiqomah sholat malam saat ibu tidak paham apa sholat malam dan keutamaan itu. Ibu tidak akan pernah istiqomah sedekah ketika ibu tidak paham hikmah dan tujuan sedekah itu. Ya, ibu tidak akan pernah istiqomah misalnya saum sunnah ketika tidak paham hikmah dan tujuan saum sunnah itu. Maka kata para ulama disimpulkan, tidak ada istiqomah tanpa ilmu. Nah, karena itu penting saya kira kita semua terus memperkaya diri dengan ilmu. Ibu-ibu, ilmu itu tidak ada puncaknya. Jadi jangan merasa kita sudah pintar, merasa sudah hatam, lalu tidak mau aktif di majelis ilmu. Terlebih misalnya kita nyinyir pada informasi-informasi dari orang lain. Nah, jadi ibu-ibu pahami hikmah dan tujuan ibadah tertentu itu atau ibadah itu supaya kita bisa istiqomah. Nah, di sini ibu-ibu dalam ayat berikutnya kata Allah ya, ini dalam Quran surah Ali Imran ayat 112 begini, duribat alaihimud dillatu ainama sukifu. Gitu. Duribats itu diliputi kehinaan, hancur, hina, roboh alaihimud dillatu, di mana saja kamu berada gitu. Duribats alaihimud dillatu ainama sukifu, di mana saja kalian berada, illa kecuali bihablim minallah wa hablim minannas, kalian berpegang teguh pada tali Allah dan berpegang teguh dengan hubungan dengan sesama manusia. Intinya begini, setiap ibadah dalam Islam itu memiliki dua visi atau dua orientasi. Satu, hablum minallah, menjalin hubungan dengan Allah. Dua, wahablim minannas, dan menjalin hubungan dengan sesama manusia. Jadi hikmah kita beribadah, pertama, supaya koneksitas diri kita dengan Allah itu nyambung, dan koneksitas diri kita dengan sesama juga nyambung. Gitu. Sholat ada koneksitas dengan Robnya. Sholat juga ada koneksitas kita dengan sesamanya. Zakat pasti ada koneksitas kita dengan Rob, juga ada koneksitas dengan sesama, saum dan lain sebagainya. Jadi seluruh ibadah dalam Islam, visi dan orientasinya untuk memperkokoh koneksitas diri kita dengan Allah, hablim minallah, dan koneksitas diri kita dengan sesama manusia. Secara umum seperti itu. Nanti diturunkan pada hikmah-hikmah atau padilah-padilah yang lainnya. Jadi ibu-ibu, kita akan istiqomah dalam menjalankan ibadah ketika kita tahu bahwa ternyata ibadah bisa menjalin kedekatan diri dengan Allah dan bisa juga menjalin kedekatan diri dengan sesama. Jadi yang ketiga, syarat istiqomah, pahami bahwa tujuan dan hikmah ibadah tertentu. Yang keempat, kita percepat, syarat istiqomah itu dibutuhkan amal jama'i. Amal jama'i itu apa? Amal yang diperbuat bersama-sama. Sebelum saya jelaskan, ini dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang diserukan kepada orang beriman secara infiradi, semuanya jama'i. Seperti ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang beriman. Allah tidak menyeru ya ayyuhal mu'min, wahai orang beriman. Semuanya jama'i, ya.
Kenapa? Karena berkomunitas atau amal jamaah itu hajat basariyah, kebutuhan dasar kemanusiaan. Bahkan berjamaah juga adalah darurah harakiyah, kebutuhan pergerakan kita semua. Sampai kata Allah dalam Quran surah Al-Hasr ayat ke-14, la tuqatilunakum. Tidak ada yang bisa menghancurkan atau membunuh kalian umat Islam, siapapun dia, jami'a, ketika kalian bersama-sama. Bahkan di Quran lain Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Harus bersama-sama, jangan berpisah. Kata Rasulullah dalam hadis, yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah akan bersama mereka yang berjamaah. Bahkan wal jama'atu rahmatun, berjamaah itu memantik datangnya rahmat, wal furqatu adabun, bercerai-berai mendatangkan siksa Allah. Begini ibu-ibu, ibu bisa istiqomah pengajian ketika bersama-sama. Itu amal jama'i. Sekarang saya mau tanya, jika di Az-Zahra yang hanya suka pengajian itu seorang saja, nggak ada yang lain, ini pengajian virtual ini bakal berjalan istiqomah nggak? Nggak bakalan, gitu. Jadi kalau ibu ingin istiqomah dibutuhkan kebersamaan. Sebab saling motivasi bersama-sama dalam majelis taklim tertentu, kita bisa istiqomah reguler tiap bulan menyelenggarakan kajian. Kalau tidak bersama-sama agak sulit, ibu ikut bisa istiqomah dalam kecintaan kita kepada ilmu. Nah ini ya, bisa dipahami saya kira bahwa yang keempat, syarat istiqomah itu dibutuhkan amal jama'i, dibutuhkan kebersamaan. Karena itu ibu-ibu jaga kebersamaan di antara ibu-ibu, jangan sampai kebersamaan itu terpecahkan atau tercerai-berai karena faktor satu dan lain hal. Kita boleh berbeda, tetapi persaudaraan dan kebersamaan jangan sampai terputuskan. Sebab ternyata kata para ulama, berjamaah itu adalah syarat untuk bisa istiqomah. Sekali lagi, ibu di Az-Zahra bisa istiqomah tiap bulan kajian karena bersama-sama. Kalau tidak bersama-sama agak sulit itu. Berikutnya, ibu-ibu, kita percepat, apa langkah yang harus kita lakukan untuk bisa istiqomah ya. Tadi saya sudah menyampaikan pengertiannya, saya juga sudah menyampaikan syarat istiqomah. Sekarang ke fokusnya yang utama, langkah menuju istiqomah. Apa saja langkah menuju istiqomah itu? Saya ingin merujuk sebuah hadis, ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah begini, la yastaqimu imanu abdin, iman seorang hamba, kata Rasulullah, tidak akan istiqomah hatta yastaqima qalbuhu, sehingga hatinya istiqomah. Ya, sekali lagi saya ulang, la yastaqimu imanu abdin, kata Rasulullah, tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, sehingga istiqomah dulu hatinya. Satu. Yang kedua, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan tidak akan istiqomah hati kita kalau lisan kita tidak istiqomah. Dua tuh syaratnya ya. Jadi yang pertama istiqomah hati, yang kedua istiqomah lisan. Berikutnya nih, ada isyarat gini kata Rasul dalam hadis ini, wala yadkhulu rajulu, gitu. Wala yadkhulu rajulun al jannata, dan seseorang tidak akan masuk ke dalam sorga la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, gitu. Apabila tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya. Gini, jadi kata yang ketiga, tidak akan masuk surga di antara kita jika kejahatan kita, perilaku kita, sikap kita membuat tidak aman tetangga kita. Jadi tetangga itu tidak nyaman gitu bertetangga dengan kita, itu tidak akan masuk surga. Tetangga itu tidak betah pada saat bertetangga dengan kita, itu tidak akan masuk surga. Tetangga itu kesel gitu pada saat bertetangga dengan kita. Nah, ini menggambarkan istiqomah dalam perilaku. Jadi kata hadis ini begini, langkah menuju istiqomah itu pertama istiqomahkan dulu hati kita. Yang kedua, istiqomah hati ternyata bergantung pada istiqomah lisan.
Istiqomah hati dan istiqomah lisan juga bergantung pada istiqomah perilaku kita. Dalam hadis ini Nabi ngasih metafor, orang yang tidak istiqomah itu adalah orang yang perilakunya membuat tetangga kiri kanannya merasa tidak nyaman atas keberadaan kita. Jadi dalam petunjuk hadis ini, langkah pertama untuk istiqomah adalah istiqomahkan dulu hati, yang kedua istiqomahkan lisan, baru yang ketiga istiqomahkan perilaku kita. Kita kaji sekarang secara lebih spesifik. Yang pertama, langkah untuk istiqomah itu adalah memperbaiki hati dulu. Ya, ini dalam Quran surah Shad ayat 5 Allah menjelaskan begini. Falamma zagu azaghallahu qulubahum, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran Allah, maka tatkala hati mereka berpaling dari kebenaran Allah, maka azaghallahu qulubuhum, Allah akan memalingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan berikan petunjuk bagi orang-orang fasik. Kata ayat ini tafsirnya begini. Bila hati ibu berpaling dari Allah, jangan harap ibu bisa istiqomah. Ya, hati kita harus menghadap kepada Allah, tulus pada Allah, fokus kepada Allah. Jangan menghadap pada yang lain. Kenapa? Sebab Allah tidak akan memberikan petunjuk, Allah tidak akan memberikan istiqomah pada kita, pada orang yang hatinya berpaling pada Allah. Nah nih, kualitas hati berbahaya yang termasuk kategori hati yang berpaling itu tadi: 1. Hati orang dolim, 2. Hati orang munafik, 3. Hati orang fasik, 4. Hati orang mubazir, para pemboros itu, 5. Hati orang musyrik, 6. Hati orang kafir. Jadi begini, jika di hati kita masih terselip kedoliman, bila di hati kita masih penuh dengan kemunafikan, bila pada hati kita masih penuh dengan kefasikan, bila hati kita masih penuh dengan perilaku boros, mubazir itu kan boros, kemudian bila hati kita masih bersemayam kemusyrikan dan kekafiran, sangat sulit kita untuk bisa istiqomah. Maka yang pertama, bersihkan atau perbaiki dulu hati supaya menghadap kepada Allah. Jangan berpaling seperti hati orang dolim, munafik, fasik, mubazir, musyrik, dan hati orang-orang kafir. Langkah pertama. Berikutnya, langkah yang kedua, ibu-ibu, teguhkan hati kita dengan syahadat. Ini kan istiqomah itu langkahnya istiqomah hati. Jadi tadi yang pertama, hati kita itu harus dihadapkan kepada Allah. Lalu yang kedua, gitu ya, tadi hati yang pertama perbaiki hati, yang kedua teguhkan hati. Sebab kan tadi kata Imam Nawawi, istiqomah itu adalah teguhnya hati kita. Ini Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabit. Allah meneguhkan hati orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Nah, apa ucapan teguh ini? Tafsirnya di hadis yang sebelah kanan monitor. Jadi hati yang teguh itu adalah hati yang senantiasa bersaksi dalam 2 kalimat syahadat, baik syahadat uluhiyah maupun syahadat risalah, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi makna dari ayat ini, Allah meneguhkan hati orang-orang beriman bila hati dia senantiasa diteguhkan dengan bersyahadat kepada Allah, bersaksi kepada Allah dalam redaksi asyhadu alla ilaha illallah, dan bersaksi kepada Rasulullah dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena itu ibu-ibu, agar syahadat ini bergetar, maka momentum ibadah yang ada syahadat di dalamnya itu jangan kita tinggalkan. Apa? Sholat. Setiap sholat pasti kita bersyahadat di tahiyat awal dan di tahiyat akhir. Maka mereka yang menjaga sholatnya, hatinya itu akan teguh. Dengan modal keteguhan itu dia akan bisa beristiqomah.
Ya, jadi yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan bila di hati kita tidak ada syahadat kepada Allah, maka Allah menyesatkan hidup kita. Jadi hidup kita akan sesat kata Allah, dan hidup kita akan kesasar, hidup kita akan penuh dengan berbagai macam hal yang buahnya adalah merusak diri dan orang lain. Itu ketika tidak ada hati yang teguh. Hati yang teguh itu muncul ketika kita menjaga syahadat. Oke, jadi langkah yang kedua supaya hati kita istiqomah tadi, bersihkan dari anasir-anasir zalimin, munafikin, fasikin, mubazirin, musyrikin, kafirin. Yang kedua, teguhkan hati kita dengan bersyahadat, menjaga syahadat. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, kita percepat. Langkah ketiga supaya kita bisa istiqomah, jaga lisan kita dengan istighfar. Ibu-ibu, tadi kata Rasul, tidak ada istiqomah keimanan seorang hamba ketika dia belum istiqomah hatinya. Dan hati kita tidak akan istiqomah hatta yastaqima lisanu, sebelum lisan kita istiqomah. Apa tugas lisan dalam istiqomah? Ibu-ibu, informasinya ini dalam Quran surah Fussilat ayat 6. Ini di Fussilat ayat 6, ibu-ibu bisa pahami kata Allah, "Qul innama ana basarum mislukum." Katakanlah Muhammad bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu manusia seperti kita. Bedanya yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Hanya Rasulullah diberi wahyu bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nih, di sini fokusnya. Kata Allah, pastaqimu ilaihi. Istiqomahlah kalian dalam beriman kepada Allah. Istiqomahlah kalian dalam bertakwa kepada Allah. Istiqomahlah dalam beribadah kepada Allah. Istiqomahlah dalam taqarrub kepada Allah. Istiqomahlah dalam berbuat baik kepada Allah. Wastaghfiruhu. Nah, kata ayat ini, dan istighfarlah kalian kepada Allah. Ya, jadi istighfar atau memohon ampun kepada Allah adalah langkah istiqomah yang bisa mengistiqomahkan hati kita. Maka ibu-ibu, kata para ulama, tidak ada istiqomah tanpa istighfar. Perbanyak ibu-ibu istighfar kepada Allah, maka akan terbangun istiqomah dalam diri kita. Wa wailul lil musyrikin, kata Allah, dan celakalah bagi orang-orang yang musyrik kepada Allah. Siapa orang yang musyrik itu? Adalah orang yang hilangnya istiqomah kepada Allah, hingga karena hilangnya istiqomah dia mempersekutukan Allah. Jadi langkah ketiga berdasarkan Quran Fussilat ayat 6, untuk istiqomahnya hati, maka lisan kita harus istighfar. Nah, ini mana istiqomah lisan itu, ibu-ibu? Ya, jadi kontinuitas mudawamah dalam mengagungkan Allah itu dengan istighfar, salah satu diantaranya. Berikutnya, ibu-ibu, langkah keempat nih. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Langkah yang keempat, mudawamah. Apa mudawamah itu? Tadi telah saya sampaikan, kontinuitas beribadah dari hal yang termudah dulu. Jadi kalau mau istiqomah, kontinulah pada ibadah yang termudah dulu. Sebab ketika dari yang termudah kita continue, itu nanti akan memantik untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya. Misalnya, yang termudah sholat sunat bagi ibu-ibu adalah duha. Kenapa? Relatif pagi-pagi, segar, kemudian tidak terlalu repot. Maka istiqomahlah, duha dulu pertahankan. Ketika duha bisa istiqomah, nanti akan ngasih inner energy untuk sholat yang lain juga bisa dilaksanakan secara istiqomah. Sekarang misalnya, ibu-ibu sedekahnya misalnya hanya bisanya, misalnya dalam sebulan itu hanya ke 5 orang fakir miskin dalam sebulan itu saja pertahankan. Nanti akan bisa memantik untuk melakukan yang lain. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, ibu-ibu, kata Rasul begini,
ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Gitu ya. Nah, amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Jadi amal yang paling dicintai itu amal yang terus menerus meskipun sedikit. Ibu misalnya tahajudnya hanya 2 rakaat tapi istiqomah tiap malam. Itu jauh lebih baik ketimbang tahajudnya 11 rakaat tapi sekali seumur hidup. Ini dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan." Janganlah engkau seperti si fulan, kata Rasulullah. Kana yakumul lail fataroka qiyamal lail. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakan lagi. Kata Rasulullah gitu, Abdullah jangan seperti orang itu, dia sholat malam tapi sekarang enggak lagi. Kenapa? Itu tidak dicintai. Karena ahabul amal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu maupun sedikit. Maka Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berikinan keras untuk merutinkannya. Jadi ibu-ibu, sekarang ibu-ibu ngelola majelis taklim, jangan berorientasi pada banyaknya jamaah tapi jarang. Lebih baik sedikit tapi kontinu. Nah, itu yang terbaik. Jadi langkah istiqomah itu adalah ibadah mudawamah dari yang termudah dulu. Jangan ngejar yang sulit dulu, yang mudah aja dulu. Itu. Lalu berikutnya ibu-ibu nih, langkah kelima kata para ulama, bila kita ingin istiqomah, bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang yang baik. Jangan salah gaul. Gitu. Kalau ibu gaulnya dengan ahli ilmu, nanti ibu akan cinta ilmu, istiqomahlah terus dalam mencari ilmu. Kalau ibu gaulnya dengan ahli maksiat, ya ibu nanti akan istiqomahnya dalam kemaksiatan. Nah, ini Allah mengisyaratkan dalam At-Taubah ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu, bagi siapa saja yang ngaku beriman, ittaqullaha, takwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu bergaul dengan orang-orang benar, dengan orang-orang jujur. Sebab bergaul dengan orang benar, dengan orang jujur, ini diisyaratkan dalam hadis di bawahnya. Dalam hadis di bawahnya kata Rasulullah, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang jelek ibarat orang yang berteman dengan pedagang minyak wangi dan orang yang aktif di pandai besi. Gitu. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kalau punya duit kita bisa beli, nggak bisa beli kita akan kebagian wangi. Tapi kalau kita gaul dengan orang yang ada di pandai besi, gitu, kalau tidak baju kita terbakar, baju kita akan terbawa kotor. Ini sebuah metafor yang sangat indah saya kira menurut Rasulullah, yang menggambarkan bahwa betapa orang-orang atau teman-teman sangat ngaruh dalam mengkonstruk kepribadian kita. Maka para ulama menyimpulkan tidak ada istiqomah kalau kita gaulnya dengan orang-orang salah, tapi harus gaul dengan orang-orang soleh. Kalau ingin istiqomah dalam sholat, gaulah dengan orang sholat. Kalau ingin istiqomah dalam zakat, gaulah dengan orang yang suka zakat. Kalau ingin istiqomah dalam beribadah, gaulah dengan orang-orang yang istiqomah dalam beribadah. Itu langkah yang kelima. Lalu yang keenam, ibu-ibu semua kita percepat. Kata Rasulullah, supaya kita bisa istiqomah, yakni meneladani kisah para nabi dan orang-orang soleh. Untuk apa? Butuh motivasi, ibu-ibu, gitu ya. Jadi ibu-ibu ya, seringkali kan kita dalam menjalankan ibadah itu lelah, capek, kadang ya adalah kendala ini dan kendala itu. Maka ulama merekomendasikanlah teladani orang-orang soleh para nabi. Jadi apa yang kita alami hari ini, hambatan yang kita alami belum seberapa jika dibandingkan dengan hambatan yang dialami oleh para nabi dan para rasul Allah. Dalam Quran surah Hud ayat 120, Allah menegaskan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma yusabbitu bihi fu'adak. Ya. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya itu nusabbitu bihi fu'adak, akan meneguhkan hati kamu. Jadi ketika kita baca Qisasul Anbiya,
kisah para nabi, ketika kita baca sejarah-sejarah para nabi dan rasul dalam perjuangannya, itu kata Allah, nusabbitu bihi fuadak, akan meneguhkan hati kita hingga hati kita tidak akan goyah, gitu ya. Wa ja'aka fi hadil haq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya, ibu-ibu, kata Abu Hanifah, mohon maaf, ini lanjutannya ya, ini yang ke-6, mohon maaf ayatnya, lanjutannya ke-6. Kata Abu Hanifah bahwa kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab dalam fikih. Kenapa? Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai macam adab dan akhlak luhur mereka. Ini pelajaran Abu Hanifah tuh ya, Imam Hanafi. Imam Hanafi itu yang pendiri mazhab Hanafi ya, dalam fikih itu beliau bertestimoni bahwa ketika duduk dengan para ulama lebih ia sukai ketimbang menguasai beberapa bab dalam fikih. Kenapa? Sebab duduk dengan para ulama, dia akan mendapatkan ketularan adab dan akhlak luhur mereka sehingga bisa istiqomah. Ini langkah yang ke-6. Langkah yang ke-7, yang terakhir, ibu-ibu, ini langkah yang terakhir ya. Asik kata ibu-ibu. Sebentar lagi kita akan beres. Ini mau nggak mau, bukan mau nggak mau ya, ini perintah. Langkah ke-7, harus memperbanyak berdoa, minta diteguhkan hati, minta diistiqomahkan. Karena istiqomah itu kan awalnya tadi dari hati. Harus berdoa. Kita sehebat apapun kita lemah gitu di hadapan Allah. Apa doa istiqomah itu? Mangga tiasa di ibu-ibu di Parios, ibu dilihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 250. Nanti dihafalin Bu ya. Kalau nanti saya diundang lagi di pengajian ini, saya akan tes satu persatu apakah doa ini dihafal atau tidak ya. Ibu dikasih tanda aja dulu. Ini di Al-Baqarah 250. Kata Allah, ngasih contoh doanya. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb, limpahkan kesabaran atas diri kami, wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami. Minta teguhkan pendirian dalam beribadah kepada Allah itu, wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir. Karena memang yang merusak istiqomah itu adalah orang-orang kafir. Ya. Baik secara langsung maupun secara sistemik dalam budayanya, dalam gaya hidupnya gitu. Istiqomah kita ini kadang kan runtuh dengan gaya hidup kita yang rada nyerempet dengan gaya hidup mereka gitu. Nah, hingga kita agak susah istiqomah. Kita minta tolong pada Allah ya. Nah, kemudian yang kedua bisa diamalkan juga dalam Quran surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb kami, jangan engkau jadikan hati kami condong gitu kepada kesesatan, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya, ibu sudah diberi petunjuk nih, bergabung di majelis taklim ini gitu. Jangan hati kita dicondongkan kepada kesesatan setelah diberi petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kepada kami dari sisimu yakni rahmat. Innaka antal wahhab, sungguh engkau itu maha pemberi dan maha pemberi karunia. Itu doa yang kedua. Kita lihat lagi berikutnya, ada doa yang ketiga di Ali Imran 147. Kalau ingin istiqomah, wa kana qauluhum illa an qalu, dari robbananya kita ambilnya. Robbana gfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Robbana gfir lana dunubana wa israfana, dan ampunilah tindakan kami yang berlebih-lebihan. Ibu-ibu suka berlebih-lebihan dalam bertindak ya. Ini minta ampun pada Allah. Gitu. Kadang kan kita suka berlebih-lebihan dalam belanja, berlebih-lebihan dalam berucap, berlebih-lebihan dalam bersikap. Semua kita kadang lebay ya.
Nah, orang yang berlebih-lebihan, israf itu agak susah mendapatkan istiqomah. Maka kita berdoa pada Allah, Rabbana gfir lana dunubana wa israfana fi amrina, berlebihan dalam urusan, wasabbit aqdamana, ini ada permintaan, dan tetapkanlah pendirian kami, wangsurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir itu. Sementawis dalam hadis di bawahnya Nabi mengajarkan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Nih, hati kita kan kadang bolak-balik nih, tidak istiqomah, tidak teguh. Maka Rasul ngajarin doanya, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkan hati kami ini pada agamamu. Teguh pada agama sama dengan istiqomah. Itu ibu-ibu berdoa pada Allah. Lalu yang terakhir banget, jika ibu bertanya mana ciri-ciri orang yang istiqomah, kita ngukur diri sekarang apa kita sudah istiqomah. Pertama, orang yang istiqomah itu orang yang konsisten dalam menjaga akidah atau keimanan. Ibu tidak berpaling dari Allah. Yang kedua, konsisten dalam menjalankan ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Ibadah yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sesama. Yang ketiga, konsisten dalam menjalankan ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kalau terus continue. Lalu konsisten dalam menjalankan syariat agama, baik berupa perintah ataupun larangan. Perintah Allah diikuti, larangan Allah kita indahkan misalnya. Berikutnya konsisten dalam beramal baik, dan kata para ulama konsisten dalam menjunjung tinggi kebenaran. Itu tanda-tanda orang yang istiqomah. Ibu-ibu, sementawis itu yang bisa saya sampaikan pada topik kajian kita tentang langkah menuju istiqomah. Tadi saya sudah sampaikan keutamaannya seperti apa, lalu definisi istiqomah saya sampaikan, syarat istiqomah, sampai pada langkah-langkahnya. Sementara itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, saya akhiri dulu dengan wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kenapa suaranya nggak kedenger? Halo. Halo, udah ada sekarang Bu, udah ada. Jadi alhamdulillah kita tadi sudah mendapatkan materi tentang istiqomah, mulai dari pengertian, kemudian syarat-syaratnya, langkah-langkahnya, dan tadi ada 6 langkah yang saya catat, dan terakhir Ustaz menyampaikan tentang ciri-ciri orang istiqomah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz bermanfaat untuk kita semua dan meningkatkan keislaman dan keimanan kita semua. Sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, langsung aja interaktif. Tadi saya sudah menawarkan juga untuk dituliskan di chat, tapi belum ada. Mungkin ibu-ibu mau menyampaikan langsung. Silakan, bisa audionya dibuka dan di unmute juga dibuka ya, biar bisa bertanya langsung. Enggak? Tidak mau tanya tuh kayak kelihatannya. Ininya paparannya dari Ustaz Aang jelas, dan untuk materi istiqomah ini kan sangat jelas paparannya. Barangkali ibu mungkin ada yang bertanya dengan tema yang lain, boleh kan Ustaz? Monggo, kalau saya bisa insya Allah saya jawab. Ya, mangga ibu-ibu. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Mangga, silakan Ibu. Betul Ustaz, kalau istiqomah itu memang mudah diucapkan, tapi sangat sulit Bu. Itu harus istiqomah memang. Iya. Tadi udah ada langkah-langkahnya insyaallah. Tadi ini mungkin mau bertanya tadi. Ibu-ibu, prinsipnya begini. Dalam istiqomah itu
bila kita sulit melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ya, tadi kan ada 6 langkah yang saya sampaikan. Bila yang 6 langkah itu terasa sulit kita lakukan, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi lakukanlah yang termudah. Maka syarat istiqomah itu atau langkah istiqomah itu kata Rasulullah, kerjakanlah dari yang termudah dulu. Lakukan dari yang termudah dulu. Biasanya kalau kita istiqomah, mudawamah melaksanakan yang termudah, itu akan ngasih semacam inner energy. Jadi energi dari dalam diri kita yang membimbing kita untuk naik tangga melaksanakan ibadah yang lainnya yang semula dipandang berat. Maka rekomendasi dari Rasulullah dalam hal istiqomah ini adalah lakukanlah dari ibadah yang termudah terlebih dahulu. Saya mau bertanya, ibu-ibu, kalau ibu-ibu menyelenggarakan pengajian bulanan virtual ini sulit atau mudah? Kalau menyelenggarakannya sih mudah. Tapi mengumpulkannya ini, apalagi sekarang kan kita pandemi sudah memasuki bulan ke-10 ya. Iya. Sepertinya orang-orang mungkin sudah gimana? Ada ini katanya sebelum kayak ada sindrom COVID. Iya. Menurun gitu. Ya, nampaknya kan hari ini ibu bisa sukses menyelenggarakan acara virtual ini. Yang hadirnya relatif ada lah ya. Mungkin fokusnya jangan pingin banyak, sebab kalau banyak itu kadang sulit, bahkan suka jadi penyakit ya. Jadi yang penting ada saja gitu. Mau 10 orang sekian gitu, kemudian kita selenggarakan, kan lama-lama gitu, itu nanti akan menjadi kebiasaan. Jadi kalau mau istiqomah sekarang dalam taqarrub pada Allah, pertama pertahankanlah pengajian ini, bertahan setiap bulan gitu. Dan dari mana misalnya kita bisa mulainya? Mulailah dari yang termudah. Siapa yang termudah itu? Orang yang kira-kira bisa kita ajak. Orang yang tidak bisa kita ajak jangan dulu diajak lah ya. Malah nanti agak sulit, kita nanti frustasi karena tidak mau terus. Udahlah jangan nyelenggarain, ngapain? Nah, jadi saya hanya ngasih tamsil bahwa jika kita dalam berbuat baik bisa dimulai dari meng-IO acara ini, mulailah dari meng-IO acara ini, nanti akan terbuka jalan-jalan yang lain gitu. Alhamdulillah, insya Allah itu memotivasi kami Ustaz untuk terus melakukan kajian majelis taklim ini, supaya bisa berjalan rutin, bisa dilaksanakan setiap bulan insya Allah. Amin, insya Allah bisa ibu ya. Bisa. Ibu suaranya nggak kedenger bu. Dan sekarang ditutup dengan doa aja ya Ustaz ya. Mangga. Untuk para jamaah yang hadir, tolong dibuka audionya. Setelah doa nanti kita akan dokumentasikan bersama Ustaz. Terima kasih. Mangga Ustaz. Mangga ibu-ibu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kata Rasulullah, di antara jamuan yang Allah berikan pada mereka yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dalam sebuah majelis kajian, entah itu di masjid atau di luar masjid, maka di antara jamuan yang akan Allah berikan itu adalah mustajabah doa, diijabah doa-doa. Maka beruntung pada hari ini kita berada di majelis Allah meskipun secara virtual, karena kita mengkaji ayat-ayat Allah, segalanya kita berpatokan pada ayat Allah, maka kita gunakan jamuan istimewa dari Allah akan mengabul doa-doa itu dengan senantiasa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mohonkan ibu-ibu, mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam beribadah dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di akhir hayat nanti, pada saat malaikat maut mencabut nyawa kita, kita berada dalam keadaan tidak takut dan tidak sedih karena Allah akan memberikan surga untuk kita. Yang kedua, kita berdoa mudah-mudahan bila saatnya nanti kita wafat, kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, tiga, kita bermohon pada Allah mudah-mudahan anak-anak cucu kita, keturunan kita,
mereka jadi generasi yang solihin dan solihah, hingga pada saat wafat nanti mereka menjadi teman terbaik kita di alam kematian. Yang keempat, harta yang kita miliki, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk terus membersihkannya dengan infak dan sedekah sekemampuan, sebab harta yang kita miliki itu nanti juga akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alil adhar wa sabil ahyar adadani amillahi wa ifdalih. Allahumma gfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tub alaina qablal maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut. Ya khaliqal maut wa ya sami'as saut, ihfadna minal afati wal ahati wal uqubat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi 'ala dinika wa ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Terima kasih atas kepercayaannya untuk menjadikan saya bagian dari taklim ibu-ibu semua. Mudah-mudahan jadi amal soleh, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur hingga bisa bertemu lagi dalam kajian berikutnya. Sekian ibu-ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan doa kita diajarkan. Sami-sami Ibu. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga ada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, kita dokumentasikan dulu bersama dengan Ustaz. Bu, boleh dibuka.